Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ngantos pundi? Apa? Au qillati ma'in ya. Bismillahirrahmanirrahim. Au qillati ma'in utawa kidike banyu. Au qillati ma'in utawa kidike banyu. Bihaitsu la yakfi kelawan sekirane ora cukup. Bihaitsu la yakfi kelawan sekirane ora cukup. Bihaitsu la yakfi kelawan sekirane ora cukup apa illal fardi angin fardu. Apa illal fardo. Fardo harokatnya pakai fathah karena itu mansubun, dinasobkan oleh istisna. Illal fardo angin fardu. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika kita berwudu itu kalau airnya sedikit, maka kesunahan-kesunahan di dalam wudu itu tidak boleh dilaksanakan. Ya. Ya, kalau kita itu berwudu lalu airnya itu hanya sedikit, maka hal-hal yang sunnah kemarin yang sudah dibahas seperti berkumur, terus nyesep banyu marang irung, ngaping teloni, itu tidak usah dilakukan karena airnya cuma sedikit, takut tidak cukup, atau karena waktunya sudah mepet. Jadi ketika sudah mepet tidak perlu. Tapi sekiranya kita itu sudah melaksanakan sholat, di dalam sholat, misalkan kita sholat sekarang jam 12, sholat duhur jam 12, lalu kita itu di dalam sholat itu misalkan bacaan Qur'annya itu setelah Fatihah itu baca surat Al-Baqarah, karena hafal Qur'an mungkin mengatamkan satu juz atau satu surat Al-Baqarah sampai ternyata selesainya asar, maka itu tidak masalah. Dan itu tidak dianggap sebagai sholat qadha, tapi sholat ada. Sholat ada. Atau mungkin panjenengan sholatnya itu akhir waktu. Jadi misalkan asar itu jam 3, kita sholatnya jam setengah 3. Lalu kita menangi satu rakaat dari sholat duhur itu yang masuk di dalam waktu duhur, rakaat yang lain itu masuk di dalam waktu asar, itu dianggap waktu sholat ada, bukan sholat qadha, tidak masalah. Ya, ada pendapat ulama lagi yang mengatakan kalau kita sholat menangi rukuk di dalam waktu itu. Jadi misalkan saya sholat duhur jam setengah 3, saya rukuk, lalu sami Allahu liman hamidah, lalu ternyata adzan asar, maka itu dikatakan sebagai sholat ada. Okay. Sholat ada maksudnya sholat yang tepat waktu, bukan sholat yang di luar waktu. Tapi kalau saya langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, belum rukuk kok sudah adzan asar, maka itu namanya sholat qadha. Di tengah-tengah itu maka kalian harus niat qadhaan lillahi ta'ala. Diganti niatnya dari tadi adaan diganti menjadi qadhaan.
Tapi kalau sudah menangi rukuk di dalam waktu duhur itu, maka itu tetap ada. Tidak perlu ganti niat, tidak perlu. Saya misalkan sholat duhur, usolli fardhu duhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati adaan, sholat ada tepat waktu, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Terus ternyata adzan asar, karena memang sholatnya akhir waktu, maka langsung di dalam hati ganti qada'an lillahi ta'ala. Itu begitu. Itu aturan fikihnya begitu kalau kita sholat itu. Tapi kalau sudah menangi ruku, itu namanya sholat ada. Kalau menangi 1 rakaat, itu namanya sholat ada. Jadi sholat itu kan ada 3 ya. Ada sholat adaan tepat waktu, ada sholat qada'an ngodoi ganti. Ada sholat namanya i'adatan lillahi ta'ala. I'adah, sholat i'adah. Sholat ada, sholat qada sama sholat i'adah. Kalau sholat ada, sholat yang dilakukan pada waktunya. Contohnya, duhur dilaksanakan di waktu duhur, namanya adaan lillahi ta'ala. Asar dilakukan di waktu asar, namanya adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan saya tertidur, sekarang saya tidur karena poso-poso turu, lah duhur gak bangun, baru asar bangun, berarti kan punya hutang. Punya hutang apa? Hutang sholat duhur. Maka sholat duhur yang dilakukan ketika asar namanya sholat qada. Niatnya usolli fardhu duhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Karena kita nyaur hutang. Tapi kalau kita sholat, misalkan gini, sholat, saya pergi pulang ke Madura, terus saya itu di tengah jalan mau wudhu tidak ada air karena di atas bis, ya. Saya mau wudhu tidak ada air karena di atas bis, cari debu juga tidak ada, tayamum juga tidak bisa karena tidak ada debu. Maka waktu itu meskipun saya tidak wudhu, tidak tayamum, kita sholat saja duhur. Lihurmatil wakti. Usolli fardhu duhri arba' raka'atin lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Jadi karena menghormati waktu duhur. Nyampe di Madura di rumah saya ternyata asar, maka ketika asar itu saya sholat duhur sekalian sama asar. Sholat duhur lagi. Sholat duhur namanya i'adatan lillahi ta'ala. Sholat i'adah. Namanya sholat i'adah. Jadi semua sholat yang dilakukan karena menghormati waktu, maka ketika sudah sampai pada waktunya harus sholat lagi, niatnya i'adatan lillahi ta'ala. Loh Pak, apa sholat yang menghormati waktu itu Pak? Sholat yang menghormati waktu, contoh, kita mau sholat tapi tidak ada air, tidak ada debu, maka itu kita sholat meskipun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Namanya sholat lihurmatil wakti. Yang kedua, kita mau sholat ternyata baju kita najis, sedangkan mau ganti tidak bisa, pinjem teman tidak ada teman, mau diumbah nggak ada air, maka kita tetap sholat dengan pakaian yang najis itu, namanya sholatnya lihurmatil wakti. Nah, ketika nanti sampai waktunya kita bisa ganti baju atau sudah kita bisa nyuci, maka dicuci dulu bajunya, lalu kita sholat lagi yang tadi, sholat yang tadi lagi, itu namanya i'adatan lillahi ta'ala. Jadi eling-eling nggih, ada sholat adaan lillahi ta'ala, ada sholat qada'an lillahi ta'ala, ada sholat i'adatan lillahi ta'ala. Contoh lagi, kalau sholat i'adah contohnya gini, saya mau sholat tempatnya najis, mau dibersihkan tidak bisa, ya sholat saja. Nanti ketika memungkinkan ada tempat yang suci, maka sholat lagi, namanya i'adah. I'adah itu sholat. Nonton. Ini poso-poso, alhamdulillah saya bisa ngaji. Ya. Saya kalau setiap malam itu biasanya ngaji sendirian, ngaji Kifayatul Akhyar. Itu sudah sampai sekarang sudah halaman 101. Saya biasanya baca sendiri. Gak ada orang yang dengarkan, ya tak baca aja sendiri. Niatnya supaya gak lali. Ilmu itu supaya
tak lali, kayak iling-ilingan. Jadi ada pondok. Kalau di pondok itu ada suatu pondok, saya nggak sebutkan namanya. Ada suatu pondok itu yang kalau sholat itu mesti akhir waktu. Akhir waktu, maghrib, akhir waktu, isya, akhir waktu. Maksudnya agak malam. Jadi kalau atau di Kepanjen ini ada di Mergosingo itu antara adzan dan iqomatnya itu jaraknya jauh. Jadi adzannya jam 12, jam 2 baru qomat gitu. Itu katanya apa? Apa itu alasannya? Kayak iling-ilingan. Iling-ilingan kalau awal waktu sholat di awal waktu itu tidak wajib. Itu begitu. Jadi buat mengingat ilmu bahwa ilmunya adalah sholat akhir waktu itu tidak wajib. Sehingga kalau kita itu gak iling-iling begini, maka setiap ada orang bekerja jam 2:30 baru sholat duhur, padahal dia baru pulang kerja, kita lalu suudon sholat kok. Saman sholat asar apa sholat duhur, kan begitu kan kita itu. Lah orang suudon itu kan haram. Paham ya? Orang suudon itu kan haram. Lah sedangkan dia sholat itu kan boleh, ya kan? Sholat akhir waktu kan boleh kalau memang sedang sibuk. Jadi ada guru saya dulu, itu makan aja, dia makan aja, makannya banyak. Lalu diprotes sama muridnya, itu diprotes, "Sampan ini bagaimana kok makannya kok kakean makan," katanya begitu. Lah dia bilang, "Lah makan itu boleh apa tidak?" Boleh. Lah ngilokno orang haram. Ya, jadi ojo ngilokno. Nah, dengan kita ingat bahwa sholat di awal waktu itu tidak wajib, kita gak akan ngilokno orang yang sholat di akhir waktu. Kenapa? Mungkin karena dia sibuk. Paham gak? Nah, jadi kita itu manfaatnya untuk ngiling-ngiling ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana ini? Bihaitsu la yakfi illal fardhu. Falau kana mongko lamun ono Falau kana mongko lamun ono iku ma'ahu sartane wong Falau kana mongko lamun ono iku ma'ahu sartane wong apa maun banyu layak fi kang ora cukup apa mak layak fi kang ora cukup apa mak hi ing fardu layak fi kang ora cukup apa mak hi ing fardu litatimmati tuhrihi maring sampurnane sesucine wong litatimmati tuhrihi maring sampurnane sesucine wong litatimmati tuhrihi maring sampurnane sesucine wong insallasa lamun ngaping teloni sapa wong insallasa lamun ngaping teloni sapa wong au ata utawa nekani sapa wong insallasa lamun ngaping teloni sapa wong au ata utawa nekani sapa wong as-sunana ing pira-pira sunnah as-sunana ing pira-pira sunnah awih taja utawa mbutuhake sapa wong awih taja utawa mbutuhake sapa wong ilal fadili maring turahane ma ilal fadli maring turahane ma li'atsyin krana ngelak. Nah, sebentar. Awih taja utawa butuh sapa wong ilal fadili maring turahane ma li'atsi muhtarimin. Ya.
liat si muhtarimin krono ngelae hewan kang den mulyaake syara. Wonten sing ketinggalan? Awih taja utawa mbutuhake sapa wong ilal fadili maring turahane ma liat si muhtarimin liat si muhtaromin. Muhtarom, ada orang namanya muhtarom. Muhtarom itu orang yang dihormati. Liat si muhtaromin krono ngelae hewan kang den mulyaake syara. Ya, ini catatannya harumah mongko haram. Harumah mongko haram opo istimaluhu nganggo ma. Ya. Opo istimaluhu nganggo ma. Haruma mongko haram opo istimaluhu nganggo ma fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minas sunani sangking pira-pira sunnah. Fi syai'in ing dalem suwiji-wiji minas sunani sangking pira-pira sunnah. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa airnya sedikit, ya pas-pasan, terus kalau kira-kira dibuat untuk sesuatu yang sunnahnya wudhu tadi gak cukup, maka melaksanakan sunnahnya wudhu itu menjadi haram. Demikian juga kalau kita tahu bahwa ada air sedikit yang kalau kita pakai wudhu gak cukup, sedangkan ada hewan yang dimuliakan oleh syariat itu sedang haus, atau ada orang lain haus, atau kita sedang haus, maka tidak boleh dipakai itu. Jadi air yang sedikit yang ternyata ada sapi, ya hewan yang dihormati oleh syariat itu maksudnya seperti sapi, kambing, kita punya hewan ternak, hewan piaraan. Kalau itu sebaiknya itu dibuat minumnya hewan itu, tidak usah kita pakai wudhu. Kita pakai tayamum saja, nonton loh, maksudnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan saya punya hewan ternak, ternyata saya punya air 1 ember, maka air 1 ember itu wajib diberikan kepada hewan tadi. Ya, kita tidak boleh wudhu, tapi kita harus tayamum. Itu catatannya. Mumpung sekarang masih musim penghujan ya, tiap sore kan hujan. Jadi kalau sudah ketiga itu baru terasa pentingnya tayamum, itu baru terasa kalau sudah ketiga, kalau sudah paceklik itu kemarau panjang. Saya pernah ngalami itu di Madura. Itu paceklik selama berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan. Jadi kalau iklim tropis itu kan 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau. Lah itu kemaraunya itu bisa sampai 1 tahun. Saya pernah. Dan itu kita mandi pas-pasan. Kadang-kadang gak ada air, ya kita tayamum. Kalau mau sholat tuh tayamum. Loh Pak, kalau hadas besar Pak, jinabat, habis mimpi basah yang laki-laki, yang perempuan haid atau nifas, bagaimana? Ya itu sama, tayamum juga. Namanya tayamum. Loh Pak, gimana tayamumnya orang yang hadas besar? Apakah harus gulung-gulung di pasir atau gulung-gulung di tanah? Tidak, ya sama, tayamumnya itu hanya wajah sama tangan. Bukan, karena ada dulu ceritanya Nabi ya, Kanjeng Nabi itu nemoni orang, ada gulung-gulung di tanah itu. Ditanya, kamu kenapa gulung-gulung di tanah? Lah saya kan jinabat katanya, habis mimpi basah, tidur mimpi basah. Lah terus, kan tidak ada air, gak bisa mandi. Jadi saya mandinya pakai tayamum. Tayamumnya yaitu gulung-gulung. Nah Nabi bilang, tidak usah gulung-gulung. Kamu tidak usah gulung-gulung. Cukup tayamumnya, meskipun hadas besar, tayamumnya cukup yang diusap adalah wajah dan tangan saja. Wajah dan tangan, kaki tidak usah. Mantap. Itu ada nanti di bab tayamum itu ada banyak permasalahan. Nah, nanti kalau kamu, lah saya itu jinabat Pak, gak ada air, saya gulung-gulung saja, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini?
Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono harumah. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono harumah yuqalu den ucapake. Yuqalu den ucapake apa kada. Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono harumah yuqalu den ucapake apa kada fil wusli ing dalem masalah adus. Fil wusli ing dalem masalah adus mandi besar. Wa nadban lan hale sunnah alal wajibi ing atase perkara kang wajib. Wa nadban lan hale sunnah alal wajibi ing atase perkara kang wajib bitarki sunani kelawan tinggal piro-piro sunnah. Wa nadban lan hale sunnah alal wajibi ing atase perkara kang wajib bitarki sunani kelawan tinggal piro-piro sunnah. Li idraki jamaatin krono nemoni jamaah. Li idraki jamaatin krono nemoni jamaah. La yurja kang ora kena den arep-arep. Lam yurja kang ora kena den arep-arep. Apa wairuha sakliyane jamaah. Lam yurja kang ora kena den arep-arep apa wairuha sakliyane jamaah. Lam yurja kang ora kena den arep-arep apa wairuha sakliyane jamaah. Jadi sunnah hukumnya meninggalkan kesunahan di dalam wudu untuk mengejar kesunahan yang lain. Contoh, misalkan jamaah sudah mau dimulai. Nah, kita karena takut ketinggalan jamaah sehingga kita itu cepat-cepat wudunya, tidak pakai sunnah-sunnah yang tadi berkumur dan sebagainya kita tinggal, maka itu sunnah hukumnya. Karena untuk mengejar sesuatu yang lain yang sunnah. Wonten nggih? Jadi begitu. Nah, anak-anak ya, ini ada satu wasiat dari guru saya yang secara turun-temurun itu diwasiatkan dari gurunya kepada muridnya. Sekarang saya akan mengatakan kepada kalian. Nah, ini tiga hal yang bukan kalau bisa, seharusnya kalian sebagai santri itu harus ngamalkan. Satu ya. Jadi seorang santri itu supaya hidupnya barokah, supaya hidupnya satu barokah, ilmunya manfaat. Itu satu. Jangan sampai meninggalkan jamaah yang itu muwafikun li takbiratul ihram. Jadi amalannya kiai-kiai zaman dulu itu ini ya, bahwa satu, kita ini tidak boleh sampai meninggalkan harus mengikuti jamaah dan itu menangi takbiratul ihramnya imam. Bukan yang terlambat 1 rakaat, itu bukan. Itu satu. Yang kedua, itu satu ya. Jadi yang kedua itu ngelanggengake ya, senantiasa belajar ilmu, ngaji ya. Senantiasa ngaji. Jadi sampean itu nanti sampai lulus ndak boleh sampean tuh getu mek kerja tok itu. Ya iya benar, itu kerja itu wajib dan itu benar, bagus. Tapi meskipun sampean harus sibuk kerja, jangan sampai ninggal mulang. Nah, ninggal mulang. Ya. Itu khidmah. Jadi khidmah. Itu ilmu ya. Ilmu. Yang kedua khidmah. Khidmah itu pengabdian. Jadi sampean itu nanti lulus dari sini, kalau bisa sampean tuh khidmah. Apa sampean tuh jadi tukang adzan di masjid, apa sampean itu nanti jadi tukang imam masjid, khidmah kepada agama, pengabdian kepada agama. Kalau perlu panjenengan itu jangan sampai meninggalkan di sini. Jadi mungkin panjenengan itu khidmah itu gini maksudnya. Katakan meskipun saya sekarang pulang ke sini sudah gak mondok lagi, tapi
saya setidaknya punya satu waktu untuk mulang di pondok saya yang dulu. Atau paling tidak satu kali bulan setiap hari raya itu datang ke sini, ya. Datang ke sini untuk tetap menjaga silaturahmi dengan pondok. Itu yang nggak pernah ditinggalkan amalannya kiai-kiai, ulama-ulama zaman dulu tuh begitu. Saya kalau pulang ke Madura itu pasti saya tuh ke pondok saya dulu di sana. Saya kalau di Malang, ini saya di Malang di Karangploso itu 2 minggu sekali saya ke sana. 1 minggu sekali saya ke sana. Saya ke sini ya tambah tiap hari. Alhamdulillah itu bisa tiap hari. Jadi kalian jangan meninggalkan itu. Jamaah menangi takbiratul ihramnya imam. Yang kedua, khidmah kepada ilmu. Jenengan harus mulang. Yang ketiga, panjenengan itu khidmah kepada agama. Ya, apa di masjid, apa di musola, pokoknya jadi pengurus lah. Meskipun jadi tukang pelnya saja tidak apa-apa. Itu ya khidmah kepada agama. Itu 3. Maka rata-rata para ulama itu punya pondok, punya pesantren itu kenapa? 1, supaya dia tetap ngaji. Yang kedua, supaya dia tetap khidmah kepada agama. Nah, di dalam pondoknya itu pasti ada jamaah. Tidak mungkin pondok pesantren tidak ada jamaah. Dan ketika jamaah harus diutamakan untuk menangi takbiratul ihramnya imam. Itu insya Allah jenengan hidupnya barokah itu gara-gara ini. Itu 1. Coba. Ini wasiatnya Kiai Hanan Kuagean itu kepada santri-santrinya. Nah, kebetulan istri saya itu mondok di sana 3 tahun. Saya juga pernah tabarukan di sana dan juga pernah ijazah kubro, ijazahan di sana. Jadi kitab ini saya sudah dapat ijazah dari beliau. Sanadnya, sampai sanadnya, sampai ke Syekh Yasin Al-Fadani, sampai ke Kiai Sahal Mahfud. Terus Kiai siapa itu Rembang itu, bapaknya Kiai Maimun Zubair, Kiai Zubair, itu saya sudah dapat sanadnya. Dan itu salah satu, ada catatan itu di situ, salah satu keberkahan seorang santri, kehidupan seorang santri itu tidak boleh sampai meninggalkan sholat jamaah menangi takbiratul ihramnya imam. Yang kedua harus mengabdi kepada ilmu. Yang kedua ngabdi kepada agama. Sampean itu ya nanti tuh coba. Ya kalau di pondok itu kan gampang. Ketika sampean sudah berkeluarga nanti akan sulit. Karena harus bekerja, karena harus ini, sibuk ngurumat anak, ngurumat istri dan sebagainya. Tapi itu kudu dilakoni. Ini sing guyu ini berarti wis nyedeki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Cak diterusno poso-poso. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yurja wairuha. Naam, yo bener apa yuqalu. Oh, sebentar. Naam, yo bener apa yuqalu. Sebentar. Naam yo bener apa ma perkara kila kang den ucapake apa ma. Naam yo bener apa ma perkara kila kang den ucapake apa ma biwujubihi kelawan wajibe ma. Naam yo bener apa ma perkara kila kang den ucapake apa ma biwujubihi kelawan wajibe ma. Kadalki kaya umpamane ngosoki. Kadalki kaya umpamane ngosoki. Kadalki kaya umpamane ngosoki. Kusukan. Kalau wudhu dikusui. Yambawi mongko wajib apa takdimuhu dinginake ma alaiha ing atase jamaah. Yambawi mongko wajib apa takdimuhu dinginake ma alaiha ing atase jamaah. Nadhira ma hale dadi tondene perkara. Nadhira ma hale dadi tondene perkara marwang kang wis kelewat apa ma. Nadhira ma hale dadi tondene perkara
marro kang wis kelewat apa ma minnat bitaqdimil faiti sangking sunae dinginake salat kang pot. Minnat bitaqdimil faiti sangking dinginake salat kang pot. Biudrin kelawan udur. Biudrin kelawan udur alal hadirati ing atase salat kang hadir. Alal hadirati ing atase salat kang hadir. Wa in fatat lan senajan pot opo al jamaatu jamaah. Wa in fatat lan senajan pot opo al jamaatu jamaah. Tatimmatun utawi iki iku pungkasan. Tatimmatun utawi iki iku pungkasan. Ya tayammum tayammum sapa wong. Ya tayammum tayammum sapa wong anil hadasaini sangking hadas loro. Lifak dimain krono sepine banyu. Ya tayammamu tayammum sapa wong anil hadasaini sangking hadas loro lifak dimain krono sepine banyu au khaufi mahdurin utawa wedi perkara kang den wedeni. Ya tayammamu tayammum sapa wong anil hadasaini sangking hadas loro lifak dimain krono sepine banyu au khaufi mahzurin utawa wedi perkara kang den wedeni. Min istimalihi sangking nganggo ma. Min istimalihi sangking nganggo ma. Gini. Seseorang itu harus melakukan tayamum jika tidak ada air. Satu. Yang kedua, atau dia takut sesuatu. Takut sesuatu itu ada dua. Satu sakit. Misalkan sakit. Saya sakit, misalkan nopo niku biasa nih. Kenaan apa itu? Panas itu loh. Knalpot. Nah, kalau kena knalpot kan kulitnya itu kan menjadi apa? Melepuh ya, melepuh ya. Lah kalau melepuh itu kalau kena air kan parah. Ya, kalau melepuh itu kan kalau kena air kan tambah parah. Lah itu kalau begitu tuh tayamum enggak apa-apa. Bukan bahkan wajib itu tayamum. Tayamum itu menjadi wajib. Ya, enggak boleh. Lah kecuali kalau lupa kalau kena apa namanya? Kena knalpotnya itu di bukan anggota wudu. Misalkan digegere, kenaan api digeger atau kena knalpot digegere mungkin karena benakno terus tiba terus kata. Lah itu maka kalau itu tetap wudu. Tapi maksudnya begini, kalau dia itu terkena knalpot atau terkena api ya, kulitnya terkena api di anggota wudunya, kalau dia menyentuh air kan semakin parah. Kalau sudah begitu itu wajib tayamum. Ya. Itu mahdurin maksudnya khaufi mahdurin, takut atau khawatir terhadap sesuatu yang membahayakan. Nah itu sakitnya tambah parah kalau kena air. Rangen, nah itu juga rangen. Rangen atau kutu air. Ya bagi saya itu iya tayamum. Nah, iya tayamum, lu kan parah itu kan, satu rangen. Yang kedua, mahdur itu jika misalkan begini, tidak ada air, terus ada air di suatu tempat, tapi kalau kita ke sana itu takut kehilangan nyawa. Karena mungkin ada hewan buas di situ, ada buaya, ada apa, atau ada musuh yang sedang mau membunuh. Nah itu ya, jadi ada, pokoknya bahaya, membahayakan nyawa kita. Itu kita wajib tayamum. Wajib tayamum. Pak kalau rangen, nah itu wajib juga. Gak apa-apa. Saya tuh 3 tahun kena rangen. Nah, tapi saya nggak iling ini, nggak ingat ini, jadi saya tetap wudu. Jadi 3 tahun nggak sembuh. Ada orang yang bertanya, jadi begini, maksudnya itu begini. Agama itu tidak ingin jadi fitnah, gitu. Setelah masuk sekarang, kenapa sih corona
Terus kalau sholat jamaah itu kenapa harus, kalau jamaah itu harus direnggangkan padahal sunnahnya itu dirapatkan. Itu kenapa sih? Lah kita itu jangan takut corona, ya sudah rapatkan aja. Nah, itu kan begitu kan ya. Itu keliru. Karena begini, bagaimanapun agama itu, Allah itu menjadikan agama supaya nggak jadi fitnah kita. Nanti kita tuh nggak mungkin. Iya, kalau kita misalkan orangnya sudah soleh, sudah memang benar-benar nggak takut. Tapi kalau orang awam nanti bilang, nanti protes kepada Allah, li alla yakuna hujjatun ba'dar rusul, supaya nggak ada alasan bagi orang awam itu loh, bahwa saya nggak sholat Jumat, kenapa? Gara-gara sholat Jumat ini saya kena corona, misalkan begitu loh, di hadapan Allah nanti ketika dipertanggungjawabkan itu. Ketika Allah nanti mempertanggungjawabkan, kenapa kamu nggak sholat jamaah? Kenapa kamu nggak sholat Jumat? Lah saya kan takut corona, gara-gara sholat Jumat ini saya kena corona. Lah supaya nggak ada alasan itu, sehingga boleh direnggangkan, itu boleh. Jadi jangan bilang bahwa saya nggak takut corona karena saya orang beriman. Nggak boleh begitu. Salah. Saya nggak pakai masker, ini kerumunan nggak pakai masker. Karena saya orang beriman, sudah Allah yang menentukan. Lah maksudnya itu begini. Agama itu tidak dijadikan untuk menjadi ajang fitnah bagi orang-orang yang awam, ya, nggak mau menjadi biang fitnah. Maka orang yang sholatnya itu maka orang yang sholatnya itu di akhir waktu, kalau memang itu karena kewajiban yang lain, misalkan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, tidak masalah. Jangan ada orang bekerja sholat dulu, tidak boleh, jangan. Ya. Misalkan sekarang kalau pekerjaan saya dokter, memeriksa orang, mengoperasi orang, kan berkaitan dengan nyawanya orang. Lalu terus adzan, di tengah-tengah saya operasi adzan, lalu saya tinggal sholat dulu, selak mati orangnya, kan begitu kan? Sehingga agama itu tidak ingin menjadi fitnah. Nanti orang yang mati, saya mati gara-gara ditinggal sholat sama orang itu, kan begitu kan jadinya. Tidak boleh. Nten nggih. Supaya kalian itu gak mudah kemakan fitnah, itu nanti akan banyak fitnah itu bahwa gara-gara gak usah corona itu, kita ini orang beriman, itu katanya gitu ya. Nah masalahnya kita itu gak berpikir untuk diri kita sendiri, tapi berpikir untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Min istimalihi sangking nganggo mak biturobin kelawan lebu. Tohurin kang suci. Biturobin kelawan lebu tohurin kang suci. Lahu iku kedue turab. Lahu iku gadwe turab gubarun utawi bledug. Apa? Lahu iku gadwe turab gubarun utawi apa itu? Debu itu loh yang berterbangan, apa? Bledug. Gubar. Jadi tidak semua tanah bisa dibuat untuk tayamum, tapi hanya tanah yang lahu gubar, yang punya bledug itu. Jadi kalau kita itu pasir itu tidak bisa, ya, tidak bisa dibuat untuk tayamum pasir itu karena nggak punya bledug. Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukune tayamum iku niyatu. Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukune tayamum iku niyatu istibahatis sholati, niat amrih wenange salat. Wonten sing ketinggalan? Wa arkanuhu lan utawi pira-pira rukune tayamum iku niyatu istibahati sholati, niat amrih wenange salat. Al mafrudati kang den fardhuake. Makrunatan kang den barengake binaklit turabi kelawan mindah lebu. Makrunatan kelawan den makrunatan hale den barengake
binaklit turabi kelawan mindah lebu. Jadi niatnya orang tayamum tuh begini. Ini kan debu. Itu kan jari-jari kan ditaruh di debu begini. Lah niatnya itu barengan dengan ketika tangan itu menyentuh debu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Jadi kalau wudu itu barengan dengan ngusap wajah. Tapi kalau tayamum itu barengan dengan waktu tangannya disentuhkan ke debu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Bukan lirafil hadas. Nawaitu tayammuma lirafil hadasi. Salah. Tapi yang benar nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Listibahatis sholati. Hanya untuk amrih wenangnya sholat. Karena apa? Tayamum itu adalah sesuci yang darurat. Karena keadaan darurat. Jadi niatnya listibahatis sholati. Bukan lirafil hadasi. Karena pada dasarnya tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu pada dasarnya tidak menghilangkan hadas. Dia hanya dalam kondisi darurat saja. Sehingga orang yang dia itu tayamum gara-gara gak ada air, lalu dia bertayamum lalu kemudian sholat, di tengah-tengah sholat dia lihat air, maka harus baleni dia sholat lagi. Ngerti nggih? Jadi harus dia baleni sholat lagi. Orang yang sholat karena tayamum setelah sholat lihat air, maka dia harus sholat lagi dengan pakai wudhu. Nah, ngonten. Itu. Kecuali kalau orang sakit. Kalau dia itu tayamumnya gara-gara sakit, maka meskipun dia melihat air, tidak wajib dia baleni sholat lagi. Dia tetap wajib tayamum itu. Kalau dia itu tayamumnya gara-gara gak ada air, maka ketika dia sudah melihat air, saya sudah sholat duhur, tapi saya melihat air kemudian, sedangkan waktu duhur masih ada, maka saya sholat lagi waktu duhur dengan pakai wudhu. Nah, lah bagaimana Pak? Kalau saya duhur sudah sholat pakai tayamum, asar saya melihat air, tidak wajib dikodok, tidak wajib dikodok. Yang wajib adalah asarnya harus pakai air. Nah, jadi ngeten, tayamum itu jimat ketika paceklik itu tadi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat karena sudah ada tayamum. Li'alla yakuna hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada alasan kita di hadapan Allah. Saya nggak sholat ya Allah, kenapa? Karena nggak ada air. Lah kan sudah tayamum. Itu, makanya itu. Nabi itu tayamum juga, pernah tayamum. Dan Nabi itu begini. Jadi Nabi itu jangan dikira Nabi itu pernah sholat cepat, itu boleh, tidak apa-apa. Jadi sholat tarawih cepat itu ya ada sanadnya juga. Nabi juga pernah melaksanakan sholat cepat. Tapi kalau sholat tarawih 7 menit itu keterlaluan. Jadi ada orang yang kritik kan ya. Ada orang sholat 10 menit 20 rakaat. Tidak pakai. Ya itu tidak boleh. Kita itu ngilokno orang sholat itu tidak boleh. Meskipun bagi kita sholatnya nggak benar. Jangan. Karena aro'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu kan ya. Aro'aital ladzi yanha, tidakkah kamu lihat dulu di zaman Nabi itu orang mau sholat saja dicegah. Lah sekarang itu mbok ya jangan dicegah, meskipun jangan diilokno ada orang sholat itu. Bagaimanapun dia sholat. Mbok karena keliru, mungkin karena belum ngaji, begitu aja. Jadi nggak boleh. Ada postingan itu, kadang-kadang di media sosial ada postingan, wah ini sholat kurang ajar nih, jangan lah, orang sholat bagaimanapun dia sholat, nanti kena ayatnya Allah tadi, aro'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tapi kalau saya disuruh ikut sholat yang seperti itu tidak, karena bagi saya sholatnya batal. Tapi kalau saya mau ngilokno orang sholat yang begitu enggak, karena saya nanti kena dakwahnya pangeran. Aro'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi bagaimanapun orang sholat tuh enggak boleh diilokno. Kalau lebih dari itu, orang yang bersyahadat gak sholat saja, pokoknya dia iman kepada Allah, gak boleh kita ilokno. Itu ya, gak boleh. Perkara dia belum sholat, mungkin karena belum sadar. Perkara sholatnya itu keliru, mungkin karena belum ngaji. Maka ngaji yo. Nah, sampean sing ngaji jangan sampai tarawih. Kalau saya dulu masih di pondok, ngajinya itu khataman.
Jadi tarawih satu malam itu 1 juz. Kalau untuk tarawih pertama satu tarawih itu sampai juz 3. Jadi juz 3 juz. Tarawihnya juz 3 juz. Untuk berikutnya itu 1 juz. Baru tanggal 27 Ramadan itu sudah hatam. Karena di awal sudah 3 juz, tanggal 27 Ramadan sudah hataman. Tanggal 28, 29, 30 sudah enggak tarawihnya sudah, maksudnya tarawihnya itu sudah tidak hataman lagi, sudah tarawih biasa. Itu imamnya hafid Quran dari Pasuruan. Nah, coba di sini coba dibuat begitu. Yang hafal-hafal Quran suruh ngimami di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana ini? Ngaji kagak cerita. Wa mashu wajhihi lan ngusap wajahe wong. Wa mashu wajhihi lan ngusap wajahe wong. Summa yadaihi mongko nuli-nuli tangan lorone wong. Summa yadaihi mongko nuli-nuli tangan lorone wong. Walau tayakkon lan lamun ngeyakinake sapa wong. Walau tayakkon lan lamun ngeyakinake sapa wong ma'an ing banyu. Walau tayakkon lan lamun ngeyakinake sapa wong ma'an ing banyu. Akhirul wakti ing dalem akhire waktu. Akhirul wakti ing dalem akhire waktu. Fantizoruhu mongko utawi ngenteni ma. Fantizoruhu mongko utawi ngenteni ma iku afdalu luweh utama. Fantidoruhu mongko utawi ngenteni ma iku afdalu luweh utama. Wa illa lamun ora intidoruhu. Wa illa sebentar salah. Wa illa lamun ora lautayakona. Wa illa lamun ora lautayakona. Fatajilu tayammumin mongko utawi apa? Menyegerakan itu apa? Takjil itu menyegerakan apa? Fatajilu tayammumin mongko utawi age-age tayamum. Fatajilu tayammumin mongko utawi age-age tayamum. Takjil itu artinya menyegerakan. Sekarang banyak orang jualan takjil. Maksudnya jualan takjil itu supaya dia menyegerakan membatalkan puasa gitu loh. Jadi karena nih gini, maka orang puasa itu kan sunnahnya itu ketika dia berbuka harus takjil, harus segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Maka orang kalau sebenarnya bagi saya kalau orang habis adzan maghrib itu ya segera saja berbuka, tidak usah pujian gitu. Nggak usah pujian karena sunnahnya itu adalah berbuka itu harus segera. Tidak boleh diselai dengan kegiatan yang lain seperti misalkan pujiannya sudah dulu. Tidak usah pujian dulu, langsung dia takjil dulu aja. Kecuali dia kalau misalkan habis adzan langsung dia makan kolak 1 sendok gitu kan sudah takjil namanya. Sudah nyegerakan, lalu dia itu pujian itu tidak masalah. Nah itu makanya biasanya kalau dulu itu kalau orang adzan itu ada masyarakat yang menyediakan makanan di situ untuk orang adzan itu supaya segera takjil. Tetapi takjil itu jangan banyak-banyak, tidak apa-apa. Jadi sebatas kolak 1 sendok itu tidak masalah. Kurma 1 itu tidak masalah. Ya kalau takjil tapi 2 piring itu kan namanya bukan takjil, buko namanya buko. Ya, iftar namanya iftar. Jadi ada takjil, ada iftar. Kalau iftar itu ya memang berbuka puasa itu. Kalau takjil itu menyegerakan. Lah menyegerakan itu kan macam-macam. Pokoknya batalno puasa. Balik dengan ini. Nguruk hidungnya itu kan sudah batal, sudah selesai.
Meskipun 1 sendok itu kan sudah batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza imtana alan lamun wa idza imtana alan ing dalem arekalane kacegah. Wa idza imtana alan ing dalem arekalane kacegah apa istimaluhu nganggo banyu. Apa istimaluhu nganggo mak fi udwin ing dalem anggota. Fi udwin ing dalem anggota wudu wajibah mongko wajib apa tayammumun tayamum. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kalau anggota wudunya itu ada luka atau apa yang tidak bisa memakai air, maka dia wajib tayamum. Wa idza imtana alan ing dalem tatkalane kacegah apa istimaluhu nganggo ma fi udwin ing dalem anggota wudu wajib mongko wajib apa tayammumun tayamum. Wa ghuslu sahihin lan basuh anggota kang waras. Wa ghuslu sahihin lan basuh anggota kang waras. Wa mashu kulli satiri lan ngusap saben-saben perkara kang nutupi. Wa mashu kulli satiri lan ngusap saben-saben perkara kang nutupi. Ad-dori kang bahayani. Wa mashu kulli satiri lan ngusap saben-saben perkara kang nutupi ad-dori kang bahayani apa naz'uhu nyopot satir. Apa naz'uhu nyopot satir. Bimain kelawan kena banyu. Bimain kelawan kena banyu. Jadi misalkan orang luka kan diperban. Orang luka kan diperban. Maka dia wudu, tapi pas waktu dia ngusap sesuatu yang luka ini dia pakai debu. Wala tartibalan ora ono tertib iku maujud bainahuma ing dalem antarane tayamum wa ghuslu sahihin. Wala tartibalan ora ono tertib iku maujud bainahuma ing dalem antarane tayamum wa ghuslu sahihin. Li junubin maring wong kang junub. Li junubin maring wong kang junub. Au adwaini utawa anggota loro. Au adwaini utawa anggota loro. Fatayammumani mongko iku wajib. Fatayammumani mongko iku wajib tayamum loro. Fatayammumani mongko iku wajib tayamum loro wala yusolli lan ora salat sapa wong bihi kelawan wala yusolli lan ora salat sapa wong bihi kelawan tayamum. Wala yusolli lan ora salat sapa wong bihi kelawan tayamum illa fardhon angin ing fardu. Illa fardhon angin ing fardu wahidan kang siji. Illa fardhon angin fardu wahidan kang siji. Walau nadron lan senajan iku salat kang den nadarake.
walau nadron lan senajan iku salat kang den nadarake. Wa sahhalan sah apa janaizu pira-pira janazah. Wa sahhalan sah apa janaizu pira-pira janazah. Maksudnya salat janazah. Wa sahhalan sah apa janaizu pira-pira salat janazah ma'afardin sartane salat fardu kang siji. Ma'afardin sartane salat fardu kang siji. Jadi gini ya anak-anak. Tayamum itu hanya berlaku untuk satu salat fardu. Tapi bisa diberlakukan untuk beberapa salat sunnah. Nah, anak-anak begini, maksudnya itu begini. Jadi ketika kita sudah sholat fardu dengan tayamum satu kali, maka meskipun kita tidak batal, tidak ngentut, tidak pipis, tidak apa, tetap ketika mau sholat fardu lagi kita harus tayamum. Itu satu. Nah perkaranya, tapi kalau untuk sholat sunnah, maka satu tayamum bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat sunnah. Misalkan sholat duha, sholat hajat, sholat apa, dengan satu tayamum itu tidak masalah. Nah permasalahannya adalah ketika sholat janazah. Sholat janazah itu kan sholat fardu, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ketika ada satu perwakilan orang yang sudah nyolati, maka yang lain tidak wajib sudah. Jadi kalau di sini ada orang mati, lalu tidak ada yang mensolati sholat mayit pada mayit ini, maka semua satu kampung itu menjadi dosa. Tapi ketika ada satu saja yang mewakili sholat mayit, maka satu kampung itu sudah gugur kewajibannya. Lah ini kan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Tapi para imam dari madhab Syafi'i mengatakan, meskipun itu sholat fardu kifayah, satu tayamum bisa untuk berkali-kali sholat janazah. Meskipun sholat janazah bukan sunnah. Itu saya baru baca juga di Kifayatul Akhyar. Itu ada. Wa nawaqiduhu lan utawi pira-pira kang ngrusak wudu. Wa nawaqiduhu lan utawi pira-pira kang ngrusak wudu. Wa nawaqiduhu lan utawi pira-pira perkara kang ngrusak wudu. Ai tegese asbabu nawaqidil wudu'i utawi pira-pira sebabe pira-pira rusake wudu. Ai tegese asbabu nawaqidil wudu'i utawi pira-pira sebabe pira-pira rusake wudu iku arbaatun papat. Iku arbaatun papat. Sesuatu yang merusak wudu itu ada 4. Ahaduha utawi kaping sijine arba'ah. Ahaduha utawi kaping sijine arba'ah iku tayakkunu khuruji syai'in, ngeyakinake metune suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku tayakkunu khuruji syai'in, ngeyakinake metune suwiji-wiji. Ghairu manihi kang sakliyane manine wong. Ghairu manihi kang sakliyane manine wong. Mani. Ainan iku kahanan. Ainan iku kahanan. Ainan iku kahanan kana ono opo syai. Ainan iku kahanan kana ono opo syai aurihan utawa apa? Rih itu apa deh? Angin. Aurihan utawa angin. Jadi yang membatalkan wudu adalah 1, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu yang keluar itu ada bendanya maupun berupa angin.
Meskipun anginnya itu keluar dari belakang maupun keluar dari depan. Itu batal wudunya. Misalkan ada orang ngentutnya dari depan, keluar angin dari depan. Atau keluar darah. Jadi pas ngengek keluar darah. Atau makan jagung dilek, tidak dikunyah dulu. Makan jagung, makan salak langsung ditelan. Keluarnya ternyata tetap salak. Maka wudhunya batal. Lah salaknya sendiri diumbah dimakan boleh. Itu begitu. Jadi kalau ada sesuatu itu keluar dari kubul atau dubur kita tapi bentuknya sama dengan ketika dimakan, maka itu hukumnya bukan najis tapi mutanajis. Mutanajis itu berarti sesuatu yang suci tapi kena najis, sehingga kalau dia diumbah dimakan lagi boleh. Makan jagung ungkul-ungkul. Atau nelan cincin. Ketelan. Cincin ada cincin ketelan. Keluarnya tetap cincin. Tetap ali-ali. Maka ali-alinya diumbah dipakai lagi tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata keluarnya sudah hancur, sudah berbeda bentuknya, itu maka beda lagi, hukumnya beda, itu najis, menjadi najis. Sama dengan kopi luwak, kemarin kan saya sempat bahas kopi luwak. Kopi luwak itu kan dimakan luwak. Lah hukumnya kopi sudah dimakan luwak, teleknya luwak terus kita masak. Kan begitu tuh. Kopi luwak kan prinsipnya gitu. Jadi kenapa? Luwak itu pasti dia makan kopi yang kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya ecek-ecek nggak mau. Nah sehingga dia itu berarti orang yang punya luwak itu berarti yang dimakan luwak itu adalah kopi yang benar-benar kualitas bagus. Nah ketika kopi itu keluar dari luwak itu menjadi persoalan, kan itu sudah diperdebatkan. Itu sebenarnya kopi luwak itu najis apa tidak? Nah ada yang berpendapat bahwa kopi luwak itu najis. Ya kenapa? Karena sudah berubah, asalnya itu dimakan sama kulitnya, keluarnya sudah tidak sama kulitnya. Tapi ada yang mengatakan tidak najis. Tidak najisnya kenapa? Karena tetap dia biji kopinya tetap seperti itu. Maka ketika dibersihkan biji kopinya itu, terus dia dimakan, maka itu boleh gitu loh. Karena hukumnya suci ketika pokoknya harus diumbah. Jangan serupa telek terus sampan godok, itu tidak boleh. Kalau begitu. Nah jadi begini, maksudnya itu gini. Sekali kita itu menghukumi sesuatu najis, berarti itu haram bagi kita dimakan. Gitu. Jadi hati-hati. Sama dengan pokoknya misalkan saya menemukan hewannya itu aneh. Diarani wedhus ya bukan, koyok serigala tapi diarani serigala tapi koyok wedhus. Lah ini hukumnya ini halal apa haram? Maka tergantung kita. Kalau kita hukumi haram maka haram bagi kita itu. Tapi kalau kita hukumi halal maka halal. Kopi luwak juga begitu. Jangan sekali-kali kita bilang haram tapi kita mau kalau sudah jadi kopi kita gelem. Tapi kalau dikarani telek luwak kita bilang najis ini, jangan. Jadi hukum itu biar kita logikanya itu biar nyambung. Lek si rupa telek, wah iki najis iki katanya. Ah, jangan najis, itu mutanajis. Tapi ketika sudah berupa kopi, wah iki enak ini. Kan begitu kan? Kan repot juga kalau begitu. Nah, jadi supaya logika kita enggak loncat-loncat. Judi pas kalah, wah, haram judi itu. Lah pas menang, kan jadi repot. Jadi hukum itu jangan begitu. Hukum itu sekali kita bilang haram maka haram. Jadi ketika kopi luwak, kalau sudah bilang kopi luwak itu najis, maka kopinya juga najis. Jadi kalau teleknya luwak itu kita arani najis, kopinya juga najis. Tapi kalau teleknya kita arani mutanajis, beda lagi. Mutanajis berarti benda suci yang kena najis, berarti boleh diumbah. Baju saya kena najis, berarti baju saya namanya mutanajis lah. Sesuatu yang mutanajis berarti benda suci kena najis, sehingga kalau dibersihkan menjadi suci lagi. Tapi kalau najis, benda najis, memang dari sononya sudah najis, jadi nggak bisa diumbah. Jadi telek ya nggak bisa diumbah. Gitu loh maksudnya. Jadi Mas Angga, jadi kalau ketemu telek itu dilus-lus sama Mas Angga di wah erek telek ini kan gitu. Itu nggak boleh. Itu kalau najis. Tapi kalau benda mutanajis berarti bendanya suci tapi kena najis, baru dibersihkan, baru bisa suci. Jadi kopi luwak halal apa haram?
Nah, halal ya, karena sampean para pecinta kopi luwak semua ya. Jadi tapi teleknya luwak. Saya ngomong najis berarti gak boleh minum kopi itu. Nah, coba yang perempuan, teleknya luwak itu suci apa najis? Hah? Mutan najis. Berarti kalau diumbah terus dimasak jadi kopi, hukumnya halal apa haram? Halal ya. Itu berarti yang perempuan nih suka minum kopi luwak ya. Atau penjual kopi luwak. Luwak white coffee. Nah itu guyon. Jadi hukum tuh begitu nggih. Hukum tuh begitu. Jangan sekali waktu kita bilang najis. Judi halal apa haram? Haram itu, Pak. Wah, tapi sampai itu dapat 5 juta. Wah, itu jadi halal. Itu tidak mungkin. Tak mungkin begitu. Teleknya luwak najis apa suci? Najis, Pak. Kopi luwak? Oh, enak, Pak. Itu jadi kan tidak boleh gitu. Jadi hukum itu tidak boleh standar ganda. Lek kita seneng halal, kalau nggak seneng itu nggak boleh. Begitu itu namanya standar ganda. Sampan melanggar, saya sidang. Yang sini melanggar, nggak saya sidang. Kenapa? Adik saya sendiri. Namanya standar ganda. Kamu melanggar, saya sidang. Ini tidak melanggar, tidak saya sidang. Kenapa? Saya karena seneng dia. Itu tidak boleh. Itu namanya standar ganda. Ini hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kakean. Tapi jenengan saya terangkan begini paham nggih. Karena kalau nggak paham nanti aurihan utawa angin. Rutoban iku teles au jaffan utawa garing. Rutoban iku teles au jaffan utawa garing. Keluar segala sesuatu dari dua kemaluan membatalkan wudu, baik itu ada bendanya maupun tidak kelihatan bendanya, atau baik itu dia itu teles maupun garing. Au jaffan utawa garing. Muqtaddan iku den sengaja. Muqtaddan itu biasa. Biasanya itu loh, apa namanya? Wis kok biasane apa? Muqtaddan iku kaprah au nadiron utawa longko. Muqtadan iku kaprah kabaulin kaya umpamane uyuh. Muqtadan iku kaprah kabaulin kaya umpamane uyuh au nadiron utawa longko kadamin kaya umpamane getih. Ya, misalkan kita pipis ternyata keluar darah, itu ya tetap batal wudu. Biaswarin kelawan piro-piro loro. Biaswarin kelawan piro-piro loro. Awairahu utawa sakliyane nadir. Infasola kang kepisah apa syai. Infasola kang kepisah apa syai awalan ing dalem kawitane. Infasola kang kepisah apa syai awalan ing dalem kawitane kadudatin kaya umpamane set. Tahu set? Apa set itu? Kadudatin kaya umpamane set. Apa set itu? Larva.
Jadi misalkan kita pipis keluar larva, atau kita ngengek keluar larva. Cacingan itu ya, cacingan kremi ya, keluar kremi. Nah, ketika kita ngengek keluar kremine gitu, itu tetap dia itu batal wudu. Akhrajat kang ngetokake. Akhrajat kang ngetokake apa dudatin. Akhrajat kang ngetokake apa dudatin roksaha ing roksaha ing dase dudatin. Summa rojaat mongko nuli-nuli bali. Summa rojaat mongko nuli-nuli bali apa dudah. Jadi misalkan setnya keluar sedikit terus masuk lagi, itu tetap itu batal ya. Kenapa? Pipis atau saman ngengek kremine metu terus masuk aneh gitu, itu tetap batal, wudunya batal. Ya itu, nah gimana lah, hukum ini kan harus dibahas, lah nggak dibahas kan repot juga, saman kok nggak ngerti gitu. Jadi kan kremien biasanya anak kecil kan sering kremien, atau dulu di zaman penjajah kremien atau larva itu ya, jadi dudah set. Min ahadisabilail mutawaddi'i, sangking salah sijine dalan lorone wong kang wudu. Min ahadisabilail mutawaddi'i, sangking salah sijine dalan lorone wong kang wudu, baik itu keluar dari jalan depan maupun jalan belakang. Ngengek terus ternyata keluar darah, ngengek keluar set, ngengek terus keluar apa itu, terserah. Pokoknya itu batal wudu semua, batal wudu kecuali air mani. Kalau madi atau wadi ya itu batal, wudunya batal. Tapi kalau mani tidak batal, tapi wajib mandi. Nah, kalau wadi itu kalau wadi itu keluar ketika laki-laki itu mengalami ereksi yang kuat. Tapi kalau wadi itu keluar ketika biasanya itu laki-laki itu habis keluar mani atau dia itu habis bekerja berat. Jadi misalkan kerja bangunan, kuli bangunan, dia kerjanya terlalu berat. Kalau kekeselan dia pasti keluar namanya wadi. Tapi kalau madi itu keluar ketika dia mengalami ereksi yang kuat lah. Terus apa bedanya dengan mani? Kalau mani itu keluarnya ada rasanya itu nikmat. Tapi terus keluarnya juga muncrat. Tapi kalau madi itu kalau madi itu keluarnya tidak terasa. Itu tidak terasa. Itu ada. Jadi Sayyidina Ali itu pernah begini. Kuntu rajulan maddaan. Saya itu laki-laki yang biasanya keluar mani. Katanya, tapi saya malu mau madul kepada Rasulullah ya. Kalau saya keluar madi itu sebaiknya ngapain, tapi saya malu mau tanya sama Rasulullah, malu. Kenapa? Karena istri saya adalah putrinya Fatimah. Lalu saya mengutus seseorang yang diutus namanya Mikdad. Saya mengutus Mikdad untuk tanya bagaimana hukumnya orang yang keluar madi. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan orang yang keluar madi itu dia itu membersihkan kemaluannya, lalu kemudian dia wudu kalau mau sholat. Jadi tidak wajib mandi. Tapi kalau mani itu wajib mandi. Tapi wudunya nggak batal. Sehingga kita kalau misalkan keluar mani ketika sedang punya wudu, kita mandi saja itu sudah tidak perlu wudu, tidak apa-apa, tidak masalah itu. Jadi misalkan sholat keluar air mani itu misalkan. Nah terus sekarang ada hukum juga, bagaimana kita sholat dengan memakai pakaian yang ada air maninya. Nah itu juga ada hukumnya juga. Itu ada yang mengatakan, sebenarnya ada imam yang mengatakan air mani itu najis. Najis kenapa? Ya karena setiap yang keluar dari kemaluan itu najis, rasahun, kotor, sesuatu yang kotor. Tapi ada yang mengatakan tidak najis, air mani itu tidak najis. Kenapa? Tidak najisnya kenapa? Karena itu cikal bakalnya manusia. Lah kalau najis berarti manusia yang keluar itu najis? Kan tidak.
Nah, karena tidak, maka tidak. Nah, itu ilmu, namanya kayak begini ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad faza fauzan adzima. Maka orang ulama itu dikatakan ulama karena dia punya hikmah, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu dia itu bisa menyatakan suatu hukum. Nah, hikmah itu hukum dari sebuah hadis maupun ayat Al-Qur'an, itu namanya hikmah. Ya, hikmah. Nah, kalau kita ini kan cuman ngaji pendapatnya ulama saja. Min ahadis sabilail mutawaddi saking salah sijine dalan lorone wong kang wudu al hayy kang urip. Al hayy kang urip. Zuburon iku dalan buri kana ana apa ahadis sabilai. Zuburon iku dalan buri kana ana apa ahad au kubulan utawa dalan ngarep, jalan depan ataupun belakang. Kalau jalan belakang itu namanya apa? Kalau jalan depan, kalau perempuan itu bahasanya farji, kalau laki-laki namanya dzakar. Ya. Walau kana lan senajan ono walau kana lan senajan ono opo al khariju perkara kang metu walau kana lan senajan ono opo al khariju perkara kang metu iku basuron rupa baul. Oh sebentar. Walau kana lan senajan ono opo al khariju perkara kang metu iku basuron rupa bol. Tahu bole itu loh. Nabitan kang cukul dahilat duburi. Nabitan kang cukul dahilat duburi ing dalem jerone dubur. Jadi sampai keluar. Misalkan, lah itu batal wudunya batal. Fakharaja mongko metu apa basur ambiyen itu loh ya nah ya. Fakharaja mongko metu apa basur auzada utawa tambah apa khurujuhu metune basur. Orang ambiyen itu juga batal wudunya. Fakharaja mongko metu apa basur auzada utawa tambah apa khurujuhu metune basur. Lakin tetapine afta aweh fatwa. Lakin tetapine afta aweh fatwa sapa al-allamatu wong kang banget alime. Lakin tetapine afta aweh fatwa sapa al-allamatu wong kang banget alime al-kamal rupane Syekh Kamal. Al-kamal rupane Syekh Kamal ar-raddada ing nolak. Ar-raddada ing nolak bi adamin naqdi kelawan ar-raddada ing nolak bi adamin naqdi kelawan ora anane batal. Ar-raddada ing nolak bi adamin naqdi kelawan ora anane batal. Jadi menurut Syekh Kamal itu tidak batal, tapi kalau yang keluar itu daging yang
muncul yang memang ada di dalam apa ya? Di dalam dubur. Jadi misalkan kalian itu ngeden ya. Ngeden ambien ya. Lah kalau ambien itu menurut Syekh Kamal tidak membatalkan wudu, tapi menurut penulisnya Fathul Muin itu batal wudu. Ambien itu. Lah perkara-perkara begini ini anak-anak, kalian itu harus dihadapi secara ilmu. Jadi jangan wah kok sing diomongno kok begini, jangan. Ini memang dihadapi secara ilmu karena memang zaman dulu itu begini. Para sahabat itu ada yang lugu-lugu. Nah, tapi barokahnya yang lugu-lugu ini kita dapat ilmu gitu loh. Ada yang tanya, Nabi, saya itu kalau haid itu lebih dari 2 bulan. Itu sampai Fatimah Aisyah itu sampai lihat itu seperti Ummu Salamah itu sampai apa namanya kamar mandinya itu sampai merah begitu karena sering keluar. Nah dia kan nggak ngerti, Ummu Salamah kan nggak ngerti apa caranya, terus dia tanya sama Nabi. Terus karena Nabi berarti kamu ini tetap sholat, nah, kamu tetap sholat, bersihkan yang baik kan begitu. Nah itu lah pertanyaannya Ummu Salamah itu bukan dalam rangka apa dia itu, tapi dia dalam rangka itu cari ilmu. Tadi dikatakan begini, Aisyah itu kalau cerita itu gini katanya, saya ketika sedang haid, kalau makan itu sering berdua sama Nabi. Bahkan Nabi minum dari bekas minum saya. Jadi Nabi minum di gelas yang bekasnya saya minum. Terus Nabi itu makan daging dan dia menggigit daging yang saya makan dari bekas apa yang saya gigit. Lah, kalau orang sekarang bilang, wah Aisyah ini terlalu lebay, masa kayak begitu itu kok diceritakan begitu. Nah ternyata begini, ternyata orang jahiliyah itu anak-anak. Orang jahiliyah itu mengikuti tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi itu begini. Kalau misalkan saya punya istri saya itu sedang haid, maka itu ditaruh di rumah tersendiri. Saya nggak pernah menyentuh, jadi barang-barang yang disentuh oleh istri saya nggak pernah saya sentuh, bajunya pun nggak pernah saya sentuh. Kenapa? Karena dianggap najis. Itu tradisi Yahudi. Lah, Aisyah cerita begitu itu untuk menunjukkan bahwa Nabi itu nggak segitunya gitu loh. Meskipun saya haid itu dia makan bareng sama saya, dia hidup bareng sama saya. Cuman untuk masalah jima berkumpul dia tidak mengumpuli saya karena sedang haid gitu. Tapi tidak boleh sampai keterlaluan, sampai bekas makannya. Itu kalau di masyarakat Yahudi ketika di Madinah itu bekas makannya itu tidak mau. Jadi dianggap najis. Jadi orang haid dianggap najis lah. Ketika Nabi Muhammad datang itu merombak tradisi Yahudi itu. Jangan ikut-ikut mereka. Kita ini tidak. Orang meskipun haid itu, perempuan haid itu tetap dia suci. Meskipun dia dilarang sholat dan larang untuk dikumpuli. Begitu. Saya tinggal serumah. Jadi hadis yang menceritakan bahwa Aisyah makan bareng, dia tuh bahkan menggigit daging dari tempat yang sama, makan dari bekas makan yang sama, minum dari bekas minum yang sama. Itu bukan dalam rangka lebay, tapi menjelaskan kepada para wanita ketika itu bahwa saya tidak dianggap najis oleh Nabi Muhammad gitu loh. Saya tidak dianggap najis oleh Nabi Muhammad. Di mana masyarakat Quraisy waktu itu menganggap bahwa wanita yang haid itu najis, mengikuti tradisinya orang Yahudi. Nah, perkara-perkara yang sensitif begini ya diterangkan. Kenapa? Dalam rangka ilmu. Itu begitu anak-anak. Itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Poso-poso ngajinya tepak sing kayak gini. Saya tahu kan enggak apa-apa. Atau sampean ada yang perlu ditanyakan. Bi adamin naqdi kelawan ora onone batal. Bi khurujil basuri kelawan metune ambeien. Gitu aja. Bi khurujil basuri kelawan metune ambeien. Boleh. Nafsihi kelawan nafsihi yo awak dhewene basur. Nafsihi kelawan awak dhewene basur. Nafsihi yo awak dhewene basur. Jadi orang ambeien menurut
madhab Syafi'i itu batal wudu, tapi menurut Imam Kamal tidak batal. Bal balik bil khariji kelawan perkara kang metu. Minhu sangking basur kadami kaya umpamane getih. Kadami kaya umpamane getih, misalkan ambien sampai getien, itu enggak batal menurut Syekh Kamal. Tapi menurut madhab Syafi'i batal. Wa inda Malikin lan ing dalem mungguwe Imam Malik. Nah ini anak ini. Wa inda Malikin lan ing dalem mungguwe Imam Malik la yantakidu ora batal opo al wudu. La yantakidu ora batal opo al wudu bin nadiri kelawan metune barang kang longko. Bin nadiri kelawan metune barang kang longko. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau yang keluar itu tidak wajar, maka tidak batal wudu. Kalau yang keluar itu memang seharusnya keluar dari situ, misalkan berak, misalkan pipis, misalkan wadi, madi, mani, itu batal wudu. Tapi kalau sesuatu yang longko, yang nggak wajar, misalkan keluar darah, keluar nanah, keluar set, keluar jagung, itu tidak batal wudu. Apa maneh ngengek keluar apa? Ngengek keluar kelopo misalkan begitu. Kan enggak. Itu enggak batal, menurut Imam Malik itu enggak batal karena longko, karena tidak wajar, ya, tidak wajar. Ngengek keluar nanah itu enggak batal menurut Imam Malik. Misalkan ada yang ngengek keluar anggur, itu tidak batal menurut Imam Malik karena nadir. Nadir itu artinya apa? Longko, sesuatu yang langka. Apa? Mau tanya? Mungkin ada yang mau tanya dulu? Kenapa? Hadas besar, tayamum, mau sholat. Ya itu tadi, listibahati sholati. Nah, mengganti niat listibahati sholati dari lirofil hadasi untuk menghilangkan hadas menjadi listibahati sholati. Itu menandakan bahwa tayamum itu adalah bersuci dalam kondisi darurat. Ya. Baik orang yang jinabat maupun dia orang yang hadas kecil, hadas besar maupun hadas kecil, kalian haid sudah selesai, kalian nifas sudah selesai, yang laki-laki habis jinabat, itu niatnya ketika tayamum tetap nawaitu tayammumah listibahati sholati. Nonton nggih? Tuh. Gak ada bedanya antara hadas. Karena sebenarnya tayamum itu karena dalam kondisi darurat. Di dalam kondisi normal maka kita harus tetap memakai aturan yang pada umumnya, yaitu wudu atau mandi. Nah sekarang ada perkara lagi, Pak, saya ini kan takmir masjid. Lah kalau misalkan di masjid itu ada najis, terus kita itu mensucikannya itu dengan batu atau dengan dengan debu, apakah sah? Boleh, tidak pakai air. Nah itu ada yang mengatakan boleh. Bolehnya kenapa? Karena kalau dia pakai batu sama hukumnya dengan istijmar, wawi peper pakai batu. Kalau dia pakai debu sama hukumnya dengan orang tayamum, gitu ya. Jadi itu tidak masalah. Misalkan kalian itu membersihkan lantai yang kena najis itu dengan debu, misalkan ditutupi, ada telek terus ditutupi terus disapu begitu aja, tidak masalah. Yang penting di situ ain kahanannya itu sudah hilang. Kalau masih ada sisa-sisa dan itu ketoro bahwa ini telek itu ya, maka itu menjadi masih najis. Tapi kalau sudah gak kelihatan, setelah diparingi debu terus disapu terus gak kelihatan ada muntah-muntahan, ada muntah-muntahannya kucing atau apa, itu hukumnya sudah suci. Sama hukumnya dengan tayamum.
kalau dibersihkan dengan batu sama hukumnya dengan orang peper. Peper itu istijmar, istinja pakai batu. Ngonten. Itu ada catatan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini? Kalau saya ngaji kakean ngomong nggih. Karena fikih itu memang harus ngomong. Ya. Kalau nggak diterangkan kan repot. Binna diri kelawan perkara kang longko, wasani uhalan utawi kaping pindhone nawakid. Wasani uhalan utawi kaping pindhone nawakid iku zawalu aklin, ilange akal. Wasani uhalan utawi kaping pindhone nawakid iku zawalu aklin, ilange akal. Ai tegese tamyizin. Ai tegese tamyizin, ilange kesadaran. Ai tegese tamyizin, ilange kesadaran. Jadi yang dimaksud dengan hilang akal di sini adalah hilangnya kesadaran. Bisukrin kelawan mendem. Bisukrin kelawan mendem. Mendem itu apa? Mabuk. Tapi yang dimaksud bukan mabuk kendaraan, itu bukan. Mabuk karena minum miras, apa namanya itu? Minum khamr. Bukan mabuk kendaraan. Kalau mabuk kendaraan itu enggak batal wudu. Karena apa? Kesadarannya masih ada. Nah, yang maksudnya sukrin itu mendem, bukan mendem mabuk kendaraan, mabuk apa itu bukan. Bisukrin kelawan mendem au jununin utawa edan. Au jununin utawa edan. Jadi kalau kamu habis wudhu terus edan meskipun 5 menit begitu, itu batal wudhunya. Au ilmain utawa ayanen. Au ilmain utawa ayan. Jadi orang yang wudhu terus ayan, wudhunya batal. Au naumin utawa turu. Au naumin utawa turu. Kalian yang tidur-tidur ini berarti sudah batal wudhunya. Karena tidur itu kehilangan kesadaran. Ya, kehilangan kesadaran meskipun sementara. Lil khabari krono hadis. Lil khabari krono hadis as-sahihi kang sahih. Lil khabari krono hadis as-sahihi kang sahih. Jadi ada hadis yang menyatakan begini. Apa namanya? Bahasa Arabnya lupa, tapi bahasa Arab gini maksudnya. Al-ainanu wika usyahi. Kedua mata ini adalah kuncinya dubur. Jika mata ini terpejam, jika mata ini tidur, maka maka dubur itu terbuka. Maksudnya gini, orang yang tidak tidur ngentutnya sadar, tapi kalau orang tidur ngentut tidak sadar. Sehingga maka anjurannya ini ada faman nama falyatawaddo. Katanya Nabi itu, faman nama falyatawaddo. Orang yang tidur hendaknya dia itu harus wudu. Faman nama, faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man falyatawaddo mongko becek wudu sapa man. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man falyatawaddo mongko becek wudu sapa man. Nah ini setelah Nabi mengatakan al ainanu wika usyahi. Terus dianjurkan faman nama falyatawaddo. Kedua mata ini adalah tali bagi dubur kita. Maksudnya
Kalau orang itu melek sedang sadar tidak tidur, maka dia ngentut atau tidak ngentut itu dia itu bisa tahu. Tapi kalau orang sudah tidur kadang-kadang ngentut juga tidak tahu. Sehingga Nabi mengatakan faman nama falyatawaddo, maka orang yang tidur itu hendaknya dia wudu. Itu latar belakangnya hadis itu begini. Jadi para sahabat itu nunggu Nabi berjamaah, ngimami, nggak datang sampai ngantuk. Ngantuk itu mantuk begini. Ada yang tidurnya itu sampai gini-gini. Nah, ada yang tidurnya begini. Ada yang tidurnya senden. Nah, dari sini para ulama fikih itu beda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidur membatalkan wudhu. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur yang senden atau tidur yang sampai manggut-manggut begini? Kalau tidurnya itu duduk saja begini tidurnya, nah itu namanya naumun jalisun mumakkinun maudi'ahu. Jadi orang yang tidur duduk dan dia tetap pada tempatnya. Jadi begini, nggak senden, nggak apa begini, maka dia nggak batal wudhu. Tapi kalau tidurnya sampai gini-gini, jadi bokongnya itu terangkat, maka dia itu menjadi batal wudhunya. Atau tidurnya dia senden begini kepada dinding. Kenapa? Dia batal wudhu. Kenapa? Karena ketika sendenannya itu diambil, dia itu pasti jomplang kan begitu kan ya. Nah itu. Maka tidur yang sampai bertumpu pada bangku atau senden kepada tembok atau dia manduk-manduk gini batal wudhu. Tapi kalau tidurnya itu meneng begini, seperti sampean kalau Jumatan itu begini, itu nggak batal, tidak batal. Sehingga ketika qomat waktu Jumatan itu jenengan langsung ikut juga tidak masalah. Nah sekarang yang namanya tidur itu apa? Kehilangan kesadaran. Nah pengalaman saya kalau Jumat itu biasanya sepertinya itu bukan kehilangan kesadaran, tapi setengah sadar setengah tidak. Kenapa? Setengah sadar karena khutbahnya khotib itu ya kedengeran, tapi setengah tidak sadar karena terasa tidak bisa apa-apa. Nah berarti setengah sadar setengah tidak. Dalam kondisi setengah sadar setengah tidak ini, menurut Imam Nawawi tidak batal wudhu ya. Tidak batal wudhu meskipun sampai mantuk begini itu ya. Saya lihat tuh kan mantuk itu biasanya. Tapi kalau sekalian itu masih merasa bahwa saya tadi orang khutbah itu masih dengar, itu berarti kalian tuh masih kondisinya bukan tidak sadar, tapi setengah sadar setengah tidak. Dalam kondisi tidur yang setengah tidur setengah tidak ini, maka kalian itu tidak batal wudhu. Jadi langsung ikut saja. Tidak usah leren ke kamar mandi dulu lalu kalian itu wudhu, tidak usah. Jadi yang dinamakan tidur itu kehilangan kesadaran. Kalau kalau setengah hilang kesadaran, setengah ada kesadaran, maka itu disebut bukan tidur, namanya nuas. Nuas itu ngantuk. Jadi ngantuk itu setengah sadar, setengah tidak. Seperti Mbak Ila inilah kayak ngantuk. Itu berarti setengah sadar, setengah tidak. Seperti siapa yang tidur-tidur ini. Kalau sudah merebah itu berarti itu sudah. Atau kalian tuh tidurnya gini. Itu berarti sudah pasti tidur. Ya, pasti tidur. Lupa tapi kalau tasik mireng itu suaranya jenengan, berarti gak tidur. Setengah tidur. Saya pernah guyonnya gini, Pak, apakah tidur itu membatalkan puasa? Iya batal puasanya. Kenapa? Karena tidurnya sambil ngemut permen, saya bilang. Jadi kalau sambil ngemut permen ya batal, kalau tidak ya tidak. Saya kira tidak ada ya yang ditanyakan ya. Batal, karena terangkat itu kan, bokongnya kan terangkat. Iya kan terangkat itu. Pokoknya semua tidur yang bertumpu kecuali kepada pantatnya, maka dia itu batal. Kenapa? Ya kan terangkat sudah kan begini. Itu terangkat. Kalau ini jelas, kalau kita tuh sambil sendeku itu ya, kan jelas terangkat itu sudah. Karena bagian pahanya terangkat sehingga bokongnya juga terangkat juga. Maka
pasti, maksudnya angin pasti keluar. Angin pasti keluar. Kalau tidur duduk begini kan tidak pasti keluar. Sampun nggih? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini tadi? Faman nama falyatawaddo. Wa kharaja lan kawetu. Nah, ini dibedakan. Wa kharaja. Alhamdulillah semangat ngaji kabeh. Soalnya pembahasannya tepak sing unik-unik. Tapi sayangnya pas tepak posoan. Sehingga saya tuh menjelaskannya itu menjadi ada yang saya tahan, ada yang tidak. Karena posoan takut batal puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kalau kilatan qurratul uyun, ini biasanya sing menjelang nikah. Kalau kilatan qurratul uyun jangan waktu bulan puasa, jangan. Nah, yang tertawa-tawa ini kan berarti sudah waktunya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja lan kawetu bizawalil akli kelawan ilangi akal opo nu'asu ngantuk. Orang ngantuk ndak batal wudu. Wa kharaja lan kawetu bizawalil akli kelawan ilangi akal opo nu'asu ngantuk. Wa awailun nas'ati sakri lan piro-piro kawitane wa awailu nas'ati sukri lan piro-piro kawitane cukule mendem. Jadi mendem, sing rotok mendem, rotok sadar, rotok tidak itu ndak batal wudu. Tapi kalau sudah mendem itu sudah mendem temenan itu berarti kan ada itu makanan yang seperti beras kencur itu memabukkan apa enggak itu? Kalau kebanyakan itu kan ada. Atau badek. Tahu badek? Tadi homer itu tengah-tengah antara badek dengan anggur. Antara tape dengan badek itu ada namanya homer. Jadi homer itu kan begini. Kalau anggur itu kalau bikin homer orang Arab dulu itu kalau bikin homer itu anggur itu diperes airnya terus dia dipendam di dalam tanah sampai bertahun-tahun baru dia jadi homer. Nah, kalau badek itu kira-kira memabukkan apa enggak? Maka di sini kaidahnya itu al hukmu yaduru alal ma'al illati wujudan wa adaman. Kalau dia memabukkan berarti dia itu mabuk. Kalau tidak maka tidak. Loh Pak, saya minum badek sedikit enggak mabuk, maka tidak batal wudu. Tapi kalau kakean mendem pisan gitu, maka dia menjadi batal wudu. Itu al hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Bapak sekarang misalkan di Rusia itu kan biasa orang itu minum minum homer. Karena di sana cuacanya dingin, jadi homer itu tidak memabukkan, memang untuk menghangatkan badan. Lah ketika fungsinya di Rusia itu sudah sebagai penghangat badan karena cuaca dingin, maka homer itu menjadi tidak haram. Paham ya? Jadi haramnya homer itu kan karena memabukkan. Nah sekarang kalau di Rusia yang cuacanya begitu dingin sehingga dia tidak bisa dihangatkan hanya dengan jahe gitu ya, tapi hangatnya itu dengan homer yang benar-benar panas. Nah maka di situ itu terjadi perdebatan dulu memang di Rusia itu hukumnya itu bagaimana homer itu. Islam sulit masuk ke Rusia itu karena dua hal, karena homer sama karena sunat hitan. Karena raja Rusia waktu itu disuruh hitan tidak mau. Yang kedua itu karena raja Rusia itu waktu itu disuruh meninggalkan homer itu tidak mau. Sedangkan penyebar Islam ke sana itu mengambil hukum bahwa homer haram dalam semua kondisi sehingga orang Rusia nggak mau masuk Islam. Orang Rusia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Karena nggak bisa meninggalkan kebiasaan minum homer. Karena homer di situ nggak memabukkan, tapi untuk menghangatkan badan. Nah kalau madhab-madhab yang fleksibel seperti Abu Hanifah itu bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena apa? Sesuatu yang memabukkan ketika sudah tidak memabukkan itu maka tidak haram, hukumnya tidak haram. Gitu. Tapi kalau di sini kan memabukkan, gitu ya. Memabukkan karena cuacanya tropis. Itu begitu. Wonten.
Arak itu bisa jadi tidak memabukkan di suatu daerah di mana yang kutub utara atau kutub selatan yang dia fungsinya untuk menghangatkan badan. Alhamdulillah ngaji gak kerasa luwe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awailu nas'ati sukri lan pira-pira kawitane cukule mendem. Fala naqdo mongko ora ana batal iku maujud. Fala naqdo mongko ora ana batal iku maujud bihima kelawan sebab nuas wa awaili nas'ati sukri. Bihima kelawan sebab nuas lan awailu nas'ati syukri. Kama kaya oleh perkara idza sakka ing dalem tatkalane mamang sapa wong. Kama kaya oleh perkara idza sakka ing dalem tatkalane mamang sapa wong hal nama ana ta iku turu sapa wong. Kama kaya oleh perkara idza sakka ing dalem tatkalane mamang sapa wong hal nama ana ta iku turu sapa wong au naasah utawa ngantuk sapa wong. Kalau kamu ragu-ragu tadi saya itu ngantuk apa tidur, itu enggak batal. Ada yang ketinggalan? Mboten nggih? Wa min alamatin nuasilan iku setengah saking pira-pira wa min alamatin nuasilan iku setengah saking tandane ngantuk. Wa min alamatin nuasilan iku setengah saking tandane ngantuk iku sima ukalamil hadirina utawi krungu gunemane wong kang hadir. Sima ukalamil hadirina utawi krungu gunemane wong kang hadir. Wa illam yafham lan senajan ora faham sapa wong hu ing kalam. Wa illam yafham lan senajan ora faham sapa wong hu ing kalam. Jadi seperti kalian, seperti kita orang laki-laki yang sedang Jumatan khutbah terus ngantuk, setengah sadar setengah tidak paham apa isinya khutbah, tapi dia masih dengar suaranya khutbah, maka itu hukumnya bukan tidur. Jadi wudunya tidak batal. Jenengan ngaji sekarang sampai kalau ngantuk-ngantuk, krungu suaranya Pak Kholis tapi nggak tahu apa yang dibahas. Itu namanya bukan tidur, namanya ngantuk. Nah, ketika ngantuk ini sampean itu tidak wajib wudu kalau memang belum batal. La zawaluhu la ora se ilange akal. La zawaluhu ora se ilange akal binaumi qaidin kelawan turune wong kang lungguh. La zawaluhu ora se ilange akal binaumi qaidin kelawan turune wong kang lungguh. Orang yang duduk tanpa bersandar, tanpa mantuk-mantuk, tapi dia tidur tidak batal wudu. Karena angin tidak bisa keluar dari bokongnya itu. Mumakkinin kang netepake. Mumakkinin kang netepake maq'adahu ing panggonan lungguhe wong. Mumakkinin kang netepake maq'adahu ing panggonan lungguhe wong. Ini duhur jam berapa ini? Ini sudah mau jam 11. Jam 11 kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ai tegese Ai tegese itu apa itu? Alif terus lam terus apa itu setelah lam? Terus setelah ya ta. Ba ya. Alia apa itu?
Coba saya lihat.